Renungan Kefas, Jumat 3 November 2023. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan pagi ini adalah Bersukacita dalam penderitaan dan pencobaan. Tetapi bagaimana kita bisa bersukacita? Tentu dalam banyak hal kita bisa bersukacita, memuji syukur kepada Allah. Tetapi Alkitab berkata bahwa sekalipun dalam banyak hal yang membuat orang tidak bisa bersukacita, kita masih bisa bersukacita. Kita bisa dari Alkitab melihat dalam hal apa saja kita bisa bersukacita. 2 Korintus pasal 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Di sini memberitahu kita, orang Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Mereka bukan mempunyai 1-2 titik sukacita, tetapi sukacita mereka meluap. Saudara-saudari, kita perlu sering bersukacita. Sukacita kita perlu meluap. Dalam pencobaan dan penderitaan pun ada sukacita. Meskipun dalam penderitaan besar, kita masih bisa dengan sukacita memuji Allah. Keistimewaan kemenangan adalah dalam penderitaan masih penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Ada seorang saudara bekerja di perusahaan kereta api. Tugasnya mengatur jalur kereta api. Pada suatu hari, ketika kereta api datang, karena tidak hati-hati, satu kakinya terlindas kereta api sampai putus. Di rumah sakit, setelah ia sadar, ada orang bertanya, "Apakah Anda masih bisa memuji dan bersyukur kepada Allah?" Dia menjawab, "Aku memuji dan bersyukur kepada Allah karena hanya terlindas satu kaki." Saudara-saudari, ini berbeda sekali. Dia benar-benar mengalami penderitaan, tetapi masih bisa memuji syukur kepada Allah. Inilah nada kemenangan. Nada kemenangan adalah dalam penderitaan yang besar, masih bisa memuji dan bersyukur. Yakobus pasal 1 ayat 2, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." 1 Petrus pasal 1 ayat 6, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Beberapa ayat ini mengatakan bagaimana menempuh hidup dalam pencobaan. Surat Yakobus mengatakan tentang berbagai-bagai pencobaan. Ini mencakup pencobaan yang seharusnya datang, juga pencobaan yang tidak seharusnya datang. Musuh datang, teman juga datang. Orang yang tidak percaya Tuhan datang, saudara-saudari dalam Tuhan juga datang. Yang beralasan datang, yang tidak beralasan juga datang. Berbagai macam pencobaan datang. Tetapi semuanya itu tidak bisa membuat kita tidak bersukacita. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa karena percaya kepada Dia, kita bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Sukacita ini tidak terkatakan. Oh, seringkali air mata belum kering, mulut sudah mengatakan haleluya. Seringkali air mata masih mengalir, mulut sudah mengatakan puji syukur kepada Tuhan. Banyak orang sambil mengalirkan air mata, sambil memuji syukur kepada Allah. Nona M.E. Barber menulis sebuah kidung yang mengatakan, "Biar hatiku luka, roh tetap memuja." Kidung nomor 282. Ketika kita hidup di atas bumi, hati kita tidak bisa tidak sakit. Hati ada perasaan, tetapi roh tetap bisa gembira. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak saja kita harus bersukacita dalam ujian, ketika ujian datang ke atas diri kita, kita juga harus bersukacita.
artinya harus menyambut ujian. Berkatalah, puji syukur kepada Allah, ujian datang lagi. Poin hari ini, nada kemenangan adalah dalam penderitaan yang besar, masih bisa memuji dan bersyukur. Harus menyambut ujian. Mari berdoa. Tuhan Yesus, meskipun mencucurkan air mata, bawalah aku masih bisa sukacita. Kiranya karena percaya kepadamu, kepada tanganmu, aku bisa bergembira dengan rasa sukacita yang mulia, sehingga mulutku bisa mengatakan haleluya dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa. Amin.